Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perulangan atau di bahasa pemrograman lebih sering disebut dengan istilah looping. Oke, saya akan menampilkan materi PDF yang sudah saya bagikan. Jadi pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang perulangan atau istilahnya looping. Perulangan sendiri merupakan suatu instruksi yang digunakan untuk mengeksekusi sejumlah instruksi program secara berulang-ulang. Jadi untuk pemrograman yang cukup kompleks, kita membutuhkan namanya teori perulangan. Karena ada beberapa instruksi di pemrograman yang perlu dieksekusi secara berulang-ulang. Perulangan sendiri mempunyai peranan penting sebab ada kalanya bagian dari program perlu dieksekusi kembali berulang-ulang untuk melakukan sejumlah proses. Untuk perulangan sendiri ada beberapa jenis yang perlu dipahami dan perlu diingat. Ada beberapa jenis perulangan yang bisa kita gunakan. Yang pertama, perulangan for next. Jadi untuk bahasa pemrograman Visual Basic.NET, kita bisa menerapkan perulangan for next. Perulangan for next sendiri digunakan untuk melakukan perulangan dengan jumlah yang telah ditentukan. Jadi apabila Anda mempunyai studi kasus di mana perulangan itu jumlahnya sudah ditentukan atau sudah Anda tentukan atau akan Anda tentukan, maka Anda bisa menggunakan teori perulangan for next. Untuk sintaknya sudah saya cantumkan di PDF. Ini bisa Anda perhatikan. Sintaknya for variabel sama dengan nilai awal to nilai akhir. Kemudian ini blok keduk program yang akan diulang. Next, variabel index. Contoh kasusnya. For variabel i sama dengan 1 to 10 message box i. Next, i. Jadi message box i dia akan menampilkan i dimulai dari 1 sampai 10. Nah, nanti silahkan ini bisa diuji coba, dieksekusi, kira-kira outputnya akan seperti apa. Kemudian di bawahnya sudah saya kasih keterangan, silahkan nanti bisa dibaca sendiri untuk mempersingkat video ini. Saya lanjut ke jenis perulangan berikutnya, yakni ada perulangan while dan duel. Ya, perulangan while dan duel. Untuk studi kasus masing-masing jenis perulangan nanti akan saya sampaikan atau akan saya praktekkan setelah penjelasan teori ini. Kemudian yang selanjutnya perulangan while. Perulangan while yakni perulangan yang dilakukan apabila kondisi persyaratan masih bernilai true. Jadi perlu diingat, apabila perulangan for next, yakni perulangan yang jumlahnya sudah Anda tentukan. Jadi dia akan mengulang sampai beberapa kali dia akan mengulang, itu sudah ditentukan oleh seorang programmer. Sedangkan perulangan while, dia akan terus mengulang apabila nilainya true. Ya, dia tidak perlu ditentukan, dia akan mengulang sampai ke seberapa atau ke berapa, namun dia akan terus mengulang selama nilainya true. Ya, diingat-ingat. Jadi kalau Anda mempunyai studi kasus di mana perulangan itu sudah bisa Anda tentukan, kira-kira akan mengulang berapa kali, maka bisa menggunakan for next. Jika Anda punya studi kasus di mana studi kasus tersebut akan terus mengulang apabila nilainya benar, maka Anda bisa menggunakan perulangan while.
Oke, saya lanjut. Apabila kondisi persyaratan bernilai false, ini untuk perulangan bel ya. Apabila kondisi persyaratan bernilai false, maka program akan keluar dari perulangan dan berpindah ke kode program berikutnya. Jadi untuk perulangan bel ini akan terus-menerus mengulang selama nilainya benar. Kapan dia akan berhenti perulangannya? Apabila nilainya false. Apabila nilainya false, otomatis dia berhenti perulangannya. Ini untuk sintaknya, jadi sintaknya while, ini kondisinya ya. Kemudian blok kode program yang akan diulang. Diakhiri when. Atau dual, ya. Dual kondisi, blok kode program yang akan diulang, loop. Atau bisa ditulis do, blok kode program, loop while, kondisi. Nanti kita praktekkan langsung untuk studi kasusnya. Silahkan ikuti terus video ini sampai selesai. Saya lanjut untuk contoh while ya. Di sini while A lebih dari 0, message box A sama dengan A-1 ya. Selama A lebih dari 0, maka dia akan terus mengulang. Intinya itu untuk while. Ya, selama nilai A ini lebih besar dari 0, maka dia akan terus-menerus mengulang. Oke, lanjut. Atau dual, ya, ini masih studi kasus yang sama, cuman penulisan sintaknya aja yang berbeda. A lebih dari 0, masih box A. Ini nanti bisa dibaca dan dipahami. Saya lanjutkan untuk jenis perulangan berikutnya, yakni perulangan until. Jadi ada while ya, kemudian until. While atau dual, until atau do until. Nah, pada dasarnya perulangan until itu sama dengan perulangan while. Yang membedakan bahwa di perulangan while, perulangan akan terus-menerus berulang apabila kondisinya bernilai true. Sedangkan kalau di until, dia akan terus-menerus mengulang apabila kondisinya false. Jadi apabila kondisinya dia false, dia akan terus-menerus mengulang. Itu untuk yang until. Jadi ini kebalikannya dari while. Oke. Untuk sintak until ya kurang lebih sama. Jadi intinya sama. Intinya sama. Yang perlu Anda pahami dan perlu Anda ingat bahwa jika kondisinya dia false, dia akan terus-menerus mengulang. Nah, itu tergantung kondisi dari studi kasus yang akan Anda kerjakan. Ya, apabila Anda menemukan studi kasus di mana perulangan tersebut sudah bisa ditentukan nilai perulangannya berapa, maka Anda bisa gunakan for next. Jika Anda mendapatkan studi kasus dengan perulangan yang nilainya bernilai benar terus-menerus mengulang, Anda bisa pakai while. Jika Anda menemukan studi kasus dengan nilai apabila dia false terus-menerus mengulang, maka Anda bisa gunakan until. Itu yang perlu Anda ingat dan perlu dipahami. Oke. Saya langsung ke studi kasusnya. Kita bahas untuk studi kasus yang for next. Jadi di sini saya punya studi kasus perhitungan berpangkatan X pangkat Y. Ya. Sebenarnya untuk studi kasus X pangkat Y ini tanpa kita selesaikan dengan teori perulangan for next sudah bisa. Ya. Sekali lagi tanpa menggunakan teori perulangan for next sudah bisa. Namun di sini saya jadikan sebagai contoh studi kasus ya, sekedar contoh bahwa X pangkat Z bisa diselesaikan dengan teori perulangan for next. Karena apa? Karena X pangkat Z adalah teori perhitungannya. X akan dikalikan sebanyak Y-nya berapa. Ya, dikalikan sebanyak Y-nya berapa kali. Intinya itu karena dia perkaliannya contoh X pangkat Y 2 pangkat 3 perhitungannya 2 kali 2 kali 2, maka dia akan diulang selama 3 kali. Oleh karena itu, studi kasus ini bisa saya angkat sebagai contoh untuk penyelesaian menggunakan teori perulangan for next. Oke, langsung saya buka Visual Studio-nya. Silahkan nanti Anda bisa desain sesuai materi di PDF-nya.
nanti saya langsung menjelaskan ke codingnya, karena untuk desain saya rasa Anda sudah mengamati atau menonton video-video sebelumnya, jadi sudah paham toolbox apa yang digunakan. Untuk codingnya ya ada di tombol hitung. Oke, di sini yang perlu Anda pahami bahwa masing-masing kolom ya, masing-masing kolom untuk X dan Y. Jika di PDF saya menggunakan TXT X dan TXT Y, kemudian TXT XY. Kalau di sini saya cukup menggunakan TX, TY, dan TXY. Sekali lagi itu perlu dipahami. Saya rasa di video ini harusnya Anda sudah paham betul mana itu nama-nama variabel masing-masing kolom yang perlu diganti atau disesuaikan. Jadi sekali lagi untuk perhitungannya atau untuk codingnya, di sini saya menggunakan variabel i ya, dim i as integer. Jadi variabel i saya menggunakan tipe data integer. Kemudian variabel x menggunakan tipe data integer, variabel y ya tipe datanya integer, xy tipe datanya integer. Kemudian variabel x sama dengan nilai dari kolom tx ya. Yang di PDF saya nulisnya atau saya cantumkan propertinya, settingnya txtx. Kalau di sini kodenya saya buat tx, sengaja saya ingin mengajak Anda untuk mencoba berpikir kira-kira mana yang perlu diganti, disesuaikan ya. Harapannya Anda sudah paham. Di sini jadi saya menggunakan namanya tx ya, tx.text. Ini ty.text. Kemudian sesingkat ini ya kodenya untuk membuat berpangkatan. Jadi variabel xy sudah saya tentukan nilainya sama dengan 1. Kemudian disinilah coding perulangan for next kita gunakan ya. For i sama dengan 1, jadi i nilainya 1 ya, sama dengan 1. To y. Y di sini nilainya nanti sesuai yang diinputkan oleh user. Jika user menginputkan y-nya katakanlah 3, x-nya 2, maka alur kerja programnya adalah variabel xy sama dengan xy yang sudah ditentukan ini 1 dikali x-nya berapa? 2. Karena kita contohkan x-nya 2, y-nya 3. Maka 2 kali 1 masih 2. Nah, kemudian masih dia mengulang. Diulang sampai ke berapa? Sampai ke y-nya 3. Ya, karena dari tadi baru x yang pertama. X yang pertama 2 dikali xy-nya 1, maka 2. Kemudian dilanjut perulangan yang kedua, ya perulangan yang kedua karena dia sudah akan ditentukan perulangannya 1 sampai y-nya 3 diinputkan oleh usernya kan x-nya 2, y-nya 3. 2 kali 2, kemudian lanjut yang ketiga 2 kali 2 kali 2 karena 2 pangkat 3. Baru setelah perulangan ini selesai, maka dia akan ditampilkan hasilnya ini ya, hasilnya variabel xy yang ini akan ditampilkan di kolom txy ya, kolom hasil perhitungan pangkat x pangkat y. Nah, ini sedikit coding yang perlu digunakan, yang harus diketikkan untuk menyelesaikan studi kasus perpangkatan. Oke, saya lanjutkan untuk tombol batalnya ya. Sintaknya kurang lebih sama seperti di materi-materi sebelumnya. Saya rasa Anda semua harus bisa memahami sampai di video ini ya. Kalau sudah, saya akan coba untuk running form ini ya. Saya running, kita uji coba ya. 2 pangkat 3 sesuai perhitungan yang alurnya sudah saya jelaskan tadi, hasilnya 8. Karena 2 kali 2 kali 2. Hasilnya 8. Jika diklik batal, dia akan bersih dan kursornya kembali ke kolom X. Oke, selanjutnya kembali ke materi ya, sudah saya bahas untuk studi kasus menggunakan for next. Sekarang menggunakan while.
ya. Studi kasusnya di sini saya punya studi kasus menampilkan bilangan ganjil. Jadi bisa Anda desain seperti yang di materi, lanjut ke Visual Studio-nya. Form kedua menampilkan bilangan ganjil. Jadi user nanti akan menginput bilangan pertama dan bilangan kedua. Jadi mulai angka pertama sampai angka kedua nanti akan ditampilkan dan muncul di listnya ini. Nah, ini yang perlu Anda perhatikan, bahwa untuk membuat list ini saya menggunakan ya toolbox-nya di list view ya, list view. Jadi Anda bisa menggunakan list view, bisa menggunakan list box. Sekali lagi dua-duanya sama, yang membedakan nanti outputnya ya, hasilnya akan berbeda tampilannya. Di sini saya coba menggunakan list view. Sekali lagi menggunakan list view. Jika Anda melihat materi saya yang di PDF, saya ini menggunakan list box. Jika list box nanti tampilannya akan seperti ini ya. Dia akan ke bawah, outputnya ke bawah. Sedangkan kalau list view nanti kita lihat hasilnya. Oke, sekali lagi untuk yang tool-tool ini yang lainnya sama ya, menggunakan label, text box ya, button. Sedangkan yang ini saya gunakan list view. Kita lanjut ke codingnya untuk tombol tampilkan ya. Ini. Jadi hanya sesederhana ini codingnya. Dan coding ini saya modifikasi, saya sederhanakan dibandingkan dengan yang di PDF. Jadi Anda jangan kagetan ya, jangan kaget. Kok di PDF codingnya cukup panjang ya, sengaja saya buat seperti itu. Namun yang di video ini saya persingkat atau perpendek, namun hasil atau outputnya sama persis dengan coding yang di PDF. Anda boleh memilih menggunakan coding yang di PDF maupun yang di sini. Nah, saya jelaskan coding yang sudah saya tuliskan ini ya di project saya. Jadi saya membuat variabel namanya awal, saya buat tipe datanya integer, dan variabel akhir tipe datanya integer. Kemudian saya tentukan bahwa variabel awal itu sama dengan nilai dari kolom awal. Kalau di PDF saya buat atau setting propertinya ini txt awal. Nah, untuk ini saya buat namanya T awal. Jadi harusnya sudah paham ini. Kenapa di sini saya ganti T awal? Ya memang saya pengennya T awal ya. Jadi kamu nggak usah kebingungan kok di codingnya di PDF txt awal tulisannya. Ya, txt awal itu boleh Anda ganti sesuka Anda, yang penting Anda paham tujuannya untuk apa. Tujuannya untuk di sini dipanggil ya. Jadi awal sama dengan nilai dari kolom awal, kemudian akhir ya sama dengan nilai dari kolom akhir. Kemudian L ganjil, ini nama list ya. Nama list ini, list view-nya saya beri nama L ganjil atau list ganjil ya, saya singkat L ganjil dot items dot clear ya, titik clear. Nah, ini tujuannya untuk membersihkan ya, tujuannya untuk membersihkan di list view-nya. Jadi list view-nya agar bersih. Apabila ada angka-angkanya dia akan bersih, akan hilang angka-angkanya. Nah, kemudian baris berikutnya ini sampai end well ya, ini yang saya blok ini adalah coding perulangannya menggunakan atau menerapkan teori well tadi. Jadi teori well pengertiannya dia akan terus mengulang selama nilainya true ya, selama true. Jika nilainya false dia berhenti. Oke, akan saya jelaskan. Well awal ya, contoh kita tentukan awal angkanya 2, kemudian akhir angkanya 10. Nah, sekarang penjelasannya karena kita sudah menentukan diinputkan user awal 2, akhir 10. Awal 2 apakah kurang dari 10? Apakah 2 kurang 10? Ya. Apabila iya dia akan mengeksekusi di sini. If jika ya ini kita menggunakan dua teori seleksi kondisi dan
teori perulangan. Jadi sekaligus di project ini, studi kasus ini Anda sudah belajar 2 teori. Ya, saya lanjutkan. Studi kasusnya, contohnya nilai awalnya 2, akhirnya 10. Jadi jika awal mod 2 ya, mod itu modulus, ya, ini teori baru lagi, bukan baru ya, teori yang sudah saya jelaskan di pertemuan awal ya, yakni operator aritmatika. Anda harus paham. Jadi modulus atau sisa bagi. Jadi 2 modulus 2 sama dengan 1 ya. Jika 2 modulus 2 sama dengan 1 ya. 2 modulus 2 sama dengan 1, maka dia akan masuk ke list ganjil. Nilai awal ini akan masuk. Kalau tidak, dia tidak akan masuk. Intinya itu. Perlu diingat ya. 2 modulus 2 apakah sama dengan 1? Tidak. Jadi 2 dibagi 2 apakah bersisa 1? Tidak. Kalau tidak ya nggak masuk dia ke list nanti ya. Kemudian lanjut di sini awal plus 1. Awal tadi 2 ditambah 1 jadi 3. Apakah 3 kurang dari 10? Ya. Kemudian di sini apakah 3 dibagi 2 lebih 1? Iya, maka dia akan masuk ke sini. Kemudian lanjut ke sini 3 tambah 1 4. Apakah 4 kurang dari 10? Iya. Apakah 4 dibagi 2 masih ada sisa 1? Tidak. Kalau tidak masuk ke list. Dan seterusnya sampai nanti dia berhenti di berapa? Ya. Apakah 10 kurang dari 10? Ya tidak. Maka dia akan berhenti. Intinya dari coding ini cara kerjanya sudah saya jelaskan secara detail. Tolong diperhatikan dan didengarkan secara seksama penjelasan saya. Saya lanjutkan. Selanjutnya untuk tombol batal. Untuk tombol batal, yakni untuk membersihkan list ya, list ganjil, codingnya ini ya, clear. Kemudian membersihkan kolom awal, kolom akhir, sama dengan coding-coding sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Kemudian ini untuk kursornya agar fokus di kolom awal. Dan ini untuk coding tombol keluar. Oke, kita coba saja jalankan atau kita running form ini. Untuk merunning salah satu form ya, karena dalam satu project ini saya membuat 2 form. Ya. Jika masih kebingungan bagaimana cara membuat form dalam satu project ya, membuat banyak form dalam satu project, silahkan Anda bisa tonton video sebelumnya untuk setting form atau membuat project baru ya, sampai setting form sudah saya jelaskan. Nah, untuk di sini saya anggap Anda sudah bisa membuat 2 form. Jadi dalam satu project bisa membuat banyak form ya. Ini saya anggap Anda semua sudah bisa. Sekarang pertanyaannya bagaimana menjalankan salah satu form. Saya punya 2 form atau 3 form dalam satu project. Caranya ya, diklik kanan di projectnya, nama projectnya, kemudian di properties. Di properties ini Anda bisa pilih ya. Anda bisa pilih form 1, form 2. Ini sesuai formnya ya, akan dijalankan form keberapa. Ya. Kalau Anda pilih submain ya, submain dia akan menjalankan sesuai coding yang sudah di setting oleh programmernya atau sudah Anda setting. Nah, nanti akan saya jelaskan ini di submain ini codingnya di mana nanti saya jelaskan. Jadi intinya untuk mempermudah ya agar tidak perlu gonta-ganti codingnya, biar cepat saya uji coba form mana yang akan saya jalankan. Ini tinggal dipilih form 1 atau form 2 karena kan project ini hanya ada 2 form. Kalau nanti ada 10 form, dia juga akan muncul nama formnya di sini. Intinya itu. Kalau ada yang bertanya, Pak, apabila saya punya satu project di dalamnya 10 form, apakah ketika saya menjalankan masing-masing form harus mengganti lewat settingan ini? Tidak perlu. Karena nanti ada yang namanya menu utama. Nah, itu yang akan digunakan untuk menjalankan masing-masing form yang telah Anda buat. Karena kita pertemuan ini belum belajar menu, maka untuk mempermudah Anda menjalankan masing-masing form yang Anda miliki dalam satu project, Anda bisa memanfaatkan fasilitas ini ya. Startup object, jadi pilih form mana yang akan dijalankan. Kalau saya tetap menggunakan submain ya di settingan ini, maka saya setting di sini untuk codingnya ya. Di sini ya, application event ya. Application event, jadi di project Anda pilih yang application event ya, awalnya gini, Anda klik, kemudian pilih yang one create main form. Nah, ini Anda double klik. Ya.
one create main form. Kemudian di sini ya, saya perbesar. Setelah Anda klik one create main form ya, di sini Anda bisa ganti. Ini kalau Anda tidak mau menggunakan yang fasilitas ini tadi. Katakanlah ini kan defaultnya submain ya. Kemudian di sini Anda bisa pakai fasilitas yang tadi ini ya, one create main form. Kemudian setelah tampil ini di sini Anda bisa rubah. Yang awalnya form 1 Anda ganti menjadi form 2. Atau apabila ada 10 form mana yang akan Anda jalankan. Ya, tinggal dipilih di sini. Ya. Kemudian silahkan bisa di running. Ya, kalau sudah di save bukan save as ya. Kemudian di running, nah ini akan tampil seperti ini. Oke, kita coba tadi inputannya contoh mulai bilangan 2 atau angka 2 sampai 10. Kita tampilkan, nah dia akan menampilkan angka-angka bilangan ganjil saja. Ya, sesuai yang sudah saya ceritakan, sudah saya jelaskan alur kodenya tadi. Jika ini sampai 100, kita tampilkan ya dia akan menampilkan sampai 100 khusus yang bilangan ganjil. Nah, dari tampilan ini ya, dari hasil running ini Anda sudah bisa melihat untuk list view ya. Saya menggunakan list view, tampilannya seperti ini. Jika yang di PDF ya, saya menggunakan list box ya. List box tampilannya akan seperti ini ya. Dia akan ke bawah seperti ini. Sedangkan yang ini tadi saya menggunakan list view. Kalau ini diklik batal maka akan bersih dan kursornya akan ada di sini. Nah, ini penjelasan terkait materi perulangan. Saya berharap Anda semua praktek ya. Praktek, silahkan latihan-latihan yang sudah saya berikan di materi PDF bisa dikerjakan dengan baik, diikuti dengan baik. Intinya harus praktek agar bisa mencoba dan tahu di mana kendala-kendalanya. Jika mengalami kendala bisa tuliskan di komentar. Sampai di sini dulu untuk pertemuan di materi ini ya. Sampai ketemu di materi-materi berikutnya, di pertemuan-pertemuan berikutnya. Tetap semangat untuk melakukan praktek. Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.